Richard Eliezer, sebagai satu-satunya terdakwa yang dibela oleh LPSK, mendapat bantuan untuk pengajuan keringanan hukuman. Meskipun terdakwa yang menjadi salah satu eksekutor selain Ferdy Sambo, namun rupanya, kejujuran dan ketulusan dari Richard berbuah manis. Richard akan menjadi satu-satunya terdakwa yang diminta LPSK untuk tak mendapat hukuman yang berat. Dari awal Baradae sudah kita ketahui menyampaikan keterangannya bahwa kasus ini bukan tembak menembak tapi kasus pembunuhan, itu yang utama ya. Terus yang berikutnya juga dari keterangan dari hari pertama ya bersidang sampai hari ini, Richard Eliezer ini memberikan keterangan itu ya sama, nggak ada berubah gitu ya. Jadi dia yang satu-satunya yang selalu konsisten dengan keterangan-keterangan yang disampaikan. Dan yang berikutnya juga dia juga kooperatif ya mengungkap kejahatan ini. Jadi kami memandang bahwa sejak awal kami menetapkan yang bersangkutan sebagai justice collaborator. Tapi terus kemudian setelah bersidang kami juga tetap mengevaluasi gitu ya, seperti apa Richard Eliezer ini dalam bersidang, apakah tetap konsisten atau ini gitu ya, atau kemudian mencabut keterangan dan sebagainya. Tapi terakhir kami evaluasi bahwa yang bersangkutan masih tetap konsisten dan tidak ada yang dia tutup-tutupi, sehingga dan harapannya kasus ini terungkap gitu ya. Akhirnya kami kemudian sesuai dengan kewenangan kami yang diberikan di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di pasal 10A ayat 4, LPSK memberikan keterangan secara resmi, secara tertulis kepada jaksa penuntut umum berkaitan dengan status Richard sebagai justice collaborator dan berhak untuk mendapatkan keringanan penjatuhan hukuman. Itu yang kami lakukan tanggal 1 Desember kemarin. Menurut saya Brigadir E sudah memulai tanda petik pertandingan ini dengan sangat baik. Yaitu alih-alih mengajukan permohonan maaf secara bersyarat seperti yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, Baradae justru menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya tanpa syarat dan ketentuan berlaku, bersedia untuk mengakui perbuatannya, kooperatif dan seterusnya. Itu sudah menjadi sebuah kesan awal yang sangat positif. Tinggal lagi bagaimana pada pertandingan dalam kurung sesi-sesi sidang berikutnya, Baradae terus-menerus bisa menunjukkan gesturnya sebagai sosok yang katakanlah humanis, yang peduli pada sejawat, yang punya hati, yang mengakui perbuatannya, dan mudah-mudahan kalau andaikan Baradae tetap divonis bersalah, rangkaian perilaku sedemikian rupa akan menjadi faktor yang meringankan bagi yang bersangkutan. Dengan kata lain Bang Reza, bahwa hukuman untuk Baradae mungkin akan paling ringan di antara yang lain. Hitung-hitungan di atas kertas menurut saya dibandingkan terdakwa lain dengan gestur yang sangat positif yang sudah diperagakan oleh Baradae, saya cukup optimis hukumannya akan lebih ringan kalau dia divonis bersalah. Bapaknya sampai nangis kalau lihat seragamnya. Bapaknya nangis, saya bilang kamu nggak boleh nangis, harus berdoa. Dan yang paling mengguncangkan adalah dari seragam Brimob ke seragam warna orange. Itu mengguncangkan hati Pak Yuni. Iya, menghancurkan hati saya. Dia kebanggaan keluarga. Jadi kebanggaan. Tapi sampai sekarang dia tetap kebanggaan, malah lebih lagi keluarga bangga sama dia karena dia berani berkata jujur. Saya bilang sama dia waktu itu, dia bilang, Mama, saya sudah bikin malu keluarga. Saya sudah bikin hancur hati Mama dan Papa. Saya sudah bikin malu keluarga. Saya cuma bilang, Mbak, waktu malam itu adik tidak bikin malu keluarga. Sampai kapanpun adik tetap kebanggaan Mama dan Papa. Walaupun sudah terlibat dalam masalah ini, dia tetap kebanggaan kami, Mbak. Karena kami tahu dia bersusah payah jadi seorang anggota Brimob. Itulah saya bilang, sampai kapanpun adik tetap kebanggaan Mama dan Papa. Dan keluarga yang ada di Manado semuanya tetap bangga. Ya, kalau saya melihat dari gestur dia juga menceritakan, Saudara Eliezer ini tulus dan menceritakan sebenarnya. Jadi spontanitas menunjukkan rasa sedih, karena kalau orang mengalami sendiri apalagi berhubungan dengan nyawa gitu ya, tentu sebagai manusia rasa kemanusiaan dan manusiawi itu akan muncul, bahwa yang bersangkutan kan juga
bukan orang asing, korbannya itu yang ditembak secara langsung. Apalagi itu, terpaksa melakukan itu. Terpaksa melakukan itu, kenal baik juga, mungkin sebagai junior dengan saudara Yosua juga mungkin dianggap sebagai kakak asuh seperti dalam kepolisian gitu ya, sehingga kemudian rasa kemanusiaan dan psikologisnya pasti akan terguncang seperti itu dengan menceritakan fakta dan mengingat-ingat kembali apa yang terjadi pada saat itu yang sebenarnya di luar daripada kemampuan dan keinginan dia. Kabar gembira untuk Richard Eliezer. Berkat kesabaran dan ketulusannya, meski kerap disudutkan oleh terdakwa yang lain, tak membuat Richard goyah untuk menegakkan keadilan bagi keluarga Brigadir J. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau LPSK, disebut telah mengajukan permohonan keringanan tuntutan untuk Barada Richard Eliezer, atau Baradae, di kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Hal itu disebutkan karena posisinya sebagai Justice Kolaborator, atau GC, yang mengungkap kasus tembak-menembak menjadi kasus pembunuhan berencana. Mengakui kesalahannya yang fatal dan bertaubat, dengan meminta maaf yang tulus, karena telah menembak Brigadir J, serta bersedia menerima apapun hukuman yang akan diterimanya, rupanya hal itu dapat menolong Richard Eliezer dari jeratan hukuman yang berat. Pengajuan dari LPSK kepada JPU tentang tuntutan keringanan untuk Richard dikonfirmasi oleh Wakil Ketua LPSK, Susi Landing-Tias. Susi menyebut, surat rekomendasi keringanan hukuman sudah diajukan ke Jaksa Penuntut Umum, atau JPU, pada 1 Desember 2022 lalu. Susi mengatakan, hal tersebut mengacu pada Pasal 10A, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Menurutnya, posisi Eliezer sebagai Justice Kolaborator berperan sebagai pembuka tabir kasus pembunuhan tersebut. Roni Talapesi, pengacara dari Barada Eliezer, membeberkan 3 poin utama yang dianggap penting bagi posisi Richard Eliezer yang berstatus sebagai GC. Pertama, posisi Baradae yang bukan sebagai pelaku utama. Kedua, adanya keterangan penting yang dimiliki Baradae terkait perkara ini. Richard Eliezer punya keterangan penting terkait dengan skenario perbuatan menghalang-halangi penegakan hukum pidana atas peristiwa tindak pidana terhadap Brigadir J, kata Roni Talapesi. Ketiga, pengungkapan kasus oleh Baradae dianggap berpotensi mengancam dirinya. RE bersedia mengungkap tindak pidana pembunuhan yang melibatkan terdakwa Ferdi Sambo saat masih menjabat sebagai Kadif Propam dan yang merupakan atasan, sehingga berpotensi mengancam kejiwaannya. Berdasarkan dokumen rekomendasi LPSK yang ditunjukkan Roni, surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.